Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita. Kita bersyukur atas nikmat Islam yang Allah anugerahkan, yang dengan nikmat ini Allah tunjukkan kepada kita segala hal baik yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba di kehidupan dunia, dan menunjukkan kepada kita apa hal-hal buruk yang harus kita jauhi di dalam kehidupan dunia, yang setiap apa yang kita lakukan berdampak bagi kehidupan kita dunia maupun akhirat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adalah merupakan suatu keharusan sebagai umatnya, sebagai orang yang mencintainya, sebagai orang yang idolakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan beliau sebagai suri teladan di dalam berakhlak dan berperilaku. Dan tidak akan mungkin kita bisa berakhlak dengan baik kecuali dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita adab dan akhlak yang mulia, yang sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dari sejumlah kelebihan yang ada pada beliau. Di antara pujian Allah kepadanya di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Allah yang memberi hidayah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya akhlak yang mulia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membimbing kita kepada akhlak yang terbaik, akhlak yang termulia, dan menjauhkan kita dari segala akhlak yang buruk. Karena akhlak ini, ikhwatal iman, adalah ciri kebahagiaan seseorang, bahagia dunianya dan bahagia akhiratnya. Tidaklah diraih suatu kebaikan dunia maupun akhirat kecuali dengan tidak seperti ketika kita meraihnya dengan adab dan akhlak yang mulia. Bahkan semua agama ini berbicara tentang akhlak. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang lebih dari kita di dalam adab dan akhlaknya, maka itu menunjukkan kepada kita orang itu lebih mulia agamanya. Semakin mulia akhlak seseorang, semakin mulia status dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan hal ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hal ini dua hal. Pertama, bertakwa kepada Allah yang merupakan wasiat yang paling agung, dan setelah itu akhlak yang mulia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara takwa Allah dan akhlak yang baik, karena takwa kepada Allah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk. Maka bertakwa kepada Allah mendatangkan cintanya Allah
dan berakhlak yang baik mendatangkan cintanya makhluk. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup sampai di sana. Kalau seseorang mencintai seseorang yang lainnya, maka dia berharap dekat dengan yang dicintainya. Dan kita perlu ingat ikhwatal iman, bahwa tidak ada bagi seorang mukmin yang lebih dia cintai melebihi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berharap dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ikhtiarnya, bagaimana upayanya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, yang paling dicintai siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti pada hari kiamat, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita di dalam hadis ini bahwa semakin baik akhlak seseorang, semakin dicintai oleh beliau dan semakin dekat tempat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Ini ikhwatal iman juga menunjukkan kepada kita kebalikannya. Semakin buruk akhlak seseorang, maka semakin dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semakin jauh dari beliau. Jika seorang yang tulus cintanya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar hadis ini, maka cukuplah hadis ini untuk memotivasi dia untuk semakin memperbaiki sikap dan akhlaknya agar dia bisa semakin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semakin dekat majlisnya, semakin dekat tempat duduknya dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum, walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menguasai manusia dengan harta-harta kalian. Ingin membeli orang dengan harta terbatas. Sebanyak-banyaknya harta itu tidak akan bisa membuat semua orang ridha kepada kita. Walakin yas'ukum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Namun kamu bisa menguasai orang dengan murah senyum dan akhlak yang baik. Dengan murah senyum dan akhlak yang baik, ini yang membuat seseorang itu tunduk kepada orang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini mengajarkan kepada kita bahwa akhlak itu begitu sangat pentingnya, begitu sangat powerfulnya, sehingga membuat seseorang itu tunduk kepada orang lain bukan dengan harta, tapi dengan murah senyum, dengan akhlak yang mulia. Kita, dinul Islam adalah agama yang paling agung dan yang paling mulia. Tidak ada agama yang lebih hebat dari agama ini. Tidak ada akidah seperti akidah Islam yang mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang la ilaha illallah. Namun antum perhatikan ikhwatan iman, berapa banyak muslim yang bertuhankan satu bisa menjual akidahnya dan berkeyakinan Tuhan itu bukan cuma satu tapi jadi tiga, hanya karena perangai yang baik, dikasih bantuan, disenyumi, dibaiki, dan yang lain sebagainya yang dilakukan oleh sebagian orang-orang misionaris di luar Islam. Mereka berupaya dengan cara yang seperti itu, mempengaruhi suatu masyarakat yang mereka ini berkeyakinan tauhid la ilaha illallah. Mereka bisa jual akidahnya dengan meyakini Tuhan itu lebih dari satu. Ini begitu fatalnya perubahan yang terjadi pada seseorang karena perangai dan sikap dan perilaku. Maka begitu hebatnya akidah tauhid
jika disertai dengan akhlak yang mulia. Begitu hebatnya ajaran yang hebat ini, ajaran tauhid dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, jika di saat yang bersamaan kita di samping mengajarkan dan mendakwahkan tauhid, kita juga berupaya dengan berakhlak dengan akhlak yang mulia, murah senyum kepada sesama, ya, dan menjauhi segala sikap-sikap dan perangai yang buruk, berakhlak yang baik kepada orang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan dua hal ini sesuatu yang mudah, ya, senyum. Apakah berat senyum ini? Mudah, sesuatu yang mudah. Berakhlak yang baik juga seperti itu. Sehingga di antara nasihat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, bunayya, innal birra syai'un hayyinun, wajhun taliqun, wa kalamun layyinun. Wahai anak, berbuat kebaikan itu gampang, kata dia. Sesuatu yang ringan, cuman murah senyum dan berkata yang lembut. Udah, dua hal ini. Kamu murah senyum dan berkata yang lembut kepada sesama, kamu telah berbuat kebajikan. Ini nasihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kepada putranya, dan itu juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk berakhlak yang baik. Bahwa kita memudahkan kepada mereka. Akhlak yang baik itu gampang, nah. Yang penting kamu mudah semurah senyum kepada orang, dan juga berkata yang lembut, bukan membentak, bukan kasar, bukan nyentrom, ya, marah-marah dan lain sebagainya, tapi berkata yang lemah lembut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan akhlak yang mulia ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Akhlak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu doa istiftahnya, beliau berdoa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq, la yaqi sayyi'aha illa anta. Hadis riwayat Imam An-Nasai dan disahihkan Syekh Al-Albani. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya alam semesta. Tiada sekutu baginya. Yang dengan itu aku diperintah, dan aku adalah orang yang tunduk pasrah kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku amal yang terbaik dan akhlak yang terbaik. Tidak ada yang memberi hidayah kepada yang terbaik dari amal dan akhlak itu kecuali Engkau. Dan lindungi aku ya Allah dari amal dan akhlak yang buruk. Tidak ada yang melindungiku dari amal dan akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini menunjukkan bahwa beramal yang baik itu hidayah dari Allah, berakhlak yang baik hidayah dari Allah. Karena itu di tangan Allah, maka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, sebagaimana Ziyad bin Ilaqah meriwayatkan dari pamannya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, amal yang buruk, hawa nafsu yang buruk. Berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk, amal yang buruk, dan hawa nafsu yang buruk. Juga doa-doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan riwayat yang sahih, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus tampilanku, ya, ciptaanku, maka perbaguslah akhlakku. Karena kita ini ikhwatal iman terdiri dari dua hal besar dalam diri kita, ya, jiwa, raga, ya. Yang terlihat orang raganya, tapi yang tidak terlihat jiwanya. Dan dua-duanya ada wujudnya, ada tampilannya.
Orang bisa melihat raga seseorang, oh ini bagus, ini tidak bagus, tampan, cantik, dan seterusnya. Tapi lebih dari itu, jiwa pun seperti itu. Setiap orang melihat orang lain, dilihat bukan cuma sekedar dari apa yang terlihat. Kalau misalnya seorang laki-laki luar biasa gantengnya, tapi ketika dia bicara selalu dengan kata-kata yang kotor dan jorok, mencemooh orang, merendahkan orang, membuli orang, menghina orang lain, orang tidak akan suka kepada dia, walaupun gantengnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, walaupun seperti Nabi Yusuf alaihissalam, cantik, wanita cantik luar biasa, tapi memanggil suaminya dengan menyebut kata-kata binatang misalnya. Cantik, masya Allah, setengah bidadari, langsung dipulangin ke rumah orang tuanya. Ya, tidak ada lemah lembutnya, kasar, berburuk sangka, suka hasad, iri dan dengki dan seterusnya misalnya. Ini tidak akan membuat tenang seseorang, karena memang seseorang itu tidak dilihat dari tampilan zahirnya saja, tapi coba lihat jiwanya, bagaimana akhlaknya. Ikhwatal iman, Tawus bin Kisan rahimahullah, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, inna hadhil akhlaq manaihu yamnahuha Allah azza wa jalla man yasha'u min ibadihi, fa idza arada Allah azza wa jalla bi 'abdin khairan manahahu minha khuluqan salihan. Sesungguhnya akhlak ini anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Maka jika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah akan mengajarkan kepada, Allah akan memberikan kepada dia akhlak yang baik. Anugerah dari Allah. Sebagaimana rizki dunia, sebagaimana harta itu rizki, akhlak itu pun rizki. Ya, akhlak, agama, iman, ilmu itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika memikirkan rizki, di benak kita rizki itu cuma fulus, cuma duit saja. Lagi sempit rizkinya. Urusannya apa? Duit. Ya, lagi lapang rizkinya, duit. Tapi dia tidak melihat ilmu itu rizki, tidak melihat akhlak itu rizki, dijauhkan dari perangai buruk itu rizki. Sehingga kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi di antara kalian akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rizki kalian. Riwayat dari perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana di dalam Al-Adabul Mufrad. Yang memberi rizki Allah, dia juga yang memberi akhlak. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innal akhlaqa mawahibun yahabullahu minha ma yasha'u liman yasha. Sesungguhnya akhlak itu adalah anugerah, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita menyadari rizki itu anugerah dari Allah dan harus ikhtiar untuk meraihnya. Ya, rizki itu dari Allah, tapi harus ikhtiar untuk mendapatkannya. Demikian pula dengan akhlak. Sebagaimana itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala pun harus diupayakan. Maka di dalam hal ini ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah untuk dimudahkan mendapatkan akhlak yang baik dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong dan tawakal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berupaya. Sebagaimana rizki demikian, maka demikian pula dengan akhlak. Rizki kita berikhtiar dan juga kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Dan kita ikhtiar, bukan berdiam diri, bukan berpangku tangan. Maka demikian pula dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka akhlak ini karena dia dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak yang mulia.
dan berupaya dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki akhlak yang baik ini. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal melebihi akhlak yang baik. Kenapa akhlak yang baik itu menjadi paling berat? Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan dengan sanad yang sahih. Kenapa akhlak itu menempati tempat yang paling berat di timbangan amal? Karena akhlak ini menghiasi seseorang hampir 24 jam dari hidupnya. Kalau sholat, puasa, zikir, ada waktunya. Tapi akhlak yang melekat pada diri seseorang 24 jam. Dia di rumah dengan akhlaknya, di luar rumah dia dengan akhlaknya, sebelum kajian dengan akhlaknya, sesudah kajian dengan akhlaknya, dimanapun dia berada dengan akhlaknya. Maka akhlak ini menghiasi diri seseorang hampir 24 jam dari hidupnya. Maka dengan demikian seperti dia beramal non-stop, dia beramal terus menerus dengan akhlak ini. Karena setiap kita ikhwatal iman, akhlak itu terkait dengan interaksi dengan seseorang, berbicara, ya, merespon, menjawab. Kemudian terkait dengan interaksi dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, segala hal di dalam kehidupan, dengan teman semajelis. Ini semuanya menuntut adanya akhlak. Dan seorang yang berakhlak, maka itu akan terlihat di dalam dirinya, di dalam setiap sikap-sikapnya. Dalam riwayat At-Tirmidzi dengan lafaz yang sedikit berbeda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq, wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibi shaumi was salah." Dengan derajat yang sahih, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan tidak ada sesuatu yang diletakkan di atas timbangan amal lebih berat dari akhlak yang baik. Karena orang yang memiliki akhlak yang baik bisa mengalahkan derajatnya orang yang suka berpuasa dan suka sholat. Bisa mengalahkan derajatnya orang yang suka puasa dan suka sholat. Maksudnya puasa sunnah dan sholat sunnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nanti ketika timbangan amal itu ditegakkan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang beramal semuanya akan ditimbang amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan ternyata akhlak yang mulia, akhlak yang luhur menempati tempat yang terberat nanti di timbangan amal seseorang ketika setiap amalan itu ditimbang. Dan ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengalahkan derajatnya orang yang suka puasa dan suka sholat. Karena apa? Karena sebagaimana yang tadi disampaikan, bahwa akhlak itu melekat pada diri seseorang terus menerus, tidak lepas dari orang tersebut. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kesempurnaan iman. Siapa orang yang paling sempurna imannya? Apakah orang yang paling banyak sholatnya, yang paling banyak puasanya, yang paling banyak hataman Qur'annya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan derajat yang hasan sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum khairukum linisa'ihim." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang terbaik di antara kalian yang terbaik terhadap istrinya. Mukmin yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau mengejar kesempurnaan iman pada akhlak, bukan dengan memperbanyak, ya benar, memperbanyak puasa, memperbanyak sholat sunnah, itu menambah iman. Tapi mengharapkan kesempurnaan,
maka dengan memperbagus akhlak dan perangai. Jangan sampai ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, puasa Senin Kamis tidak pernah luput, zikir pagi petang tidak pernah absen, sholat wajib dan sunnah rawatibnya lengkap, tapi menyakiti orang lain dengan lisannya juga tidak berhenti, menyakiti orang lain dengan konten-konten yang dibuatnya, dengan status-statusnya, dengan buruk sangkanya, dengan hasad, iri dan dengkinya. Dia tidak peduli dengan segala kotoran yang ada di hatinya. Padahal ikhwatal iman, kita melihat bahwa iman itu sangat bersinggungan dengan akhlak. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis yang kita mudah menghafalnya, tapi susah mengamalkannya. Padahal hadis ini menunjukkan kepada kita, kalau kita tidak bisa berkata yang baik atau diam, menunjukkan cacatnya iman kita kepada Allah dan hari akhir. Menunjukkan bahwa iman kita kepada Allah dan hari akhir tidak sempurna, tidak benar. Karena iman yang benar terhadap Allah dan hari akhir mengajarkan kepada seseorang untuk berkata yang baik atau diam. Dan ini tidak mudah ya fillah. Terkadang kita di dalam menjalani seperti ini saja, coba melatih untuk itu. Ketika mau berucap, baik tidak, baik tidak. Kalau merasa kita apa yang akan kita ucapkan menyakiti orang, menyakiti pasangan, menyakiti anak kita, diam, diam. Kecuali perkataan yang baik. Itu pilihannya. Subhanallah. Dan itu konsekuensi iman. Konsekuensi terhadap iman kepada Allah dan hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi." Sesungguhnya di antara bentuk kesempurnaan iman seorang mukmin adalah akhlaknya yang baik dan lemah lembutnya kepada keluarganya. Akhlaknya yang baik dan lemah lembutnya kepada keluarganya. Bukan sikap keras, bukan sikap kasar, mudah membentak, mudah memukul, menyakiti, membuat orang itu, membuat keluarganya menjadi takut dan resah kalau dia ada di rumah, karena membuat suasana tidak nyaman. Padahal keluarga itu ketika seorang suami, seorang bapak keluar rumah, mungkin yang normal dan wajarnya istri dan anak itu menanti kedatangan suaminya, kedatangan orang tuanya. Namun ketika datang disambut dengan marah, dengan emosi, dengan kekesalan, dengan menyakiti hati, memukul, dan ini bukanlah mukmin yang baik. Karena mukmin yang sempurna imannya, yang baik akhlaknya, dan lemah lembut terhadap keluarganya. Al-Hulaimi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyampaikan, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa akhlak yang baik itu iman. Maka tidak memiliki akhlak menunjukkan tidak punya iman atau berkurangnya iman. Dan karena orang-orang mukmin itu berbeda-beda level keimanannya, sebagian lebih sempurna daripada sebagian yang lainnya, maka kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya dan yang paling sempurna imannya. Beliau yang bersabda, "Khiyarukum wa khiyarukum linisaihim." Yang terbaik di antara kalian yang terbaik terhadap istrinya. Kata beliau, kata Al-Hulaimi, "Man yu'amiluhunna bis-sabri ala akhlaqihinna wa nuqsani aqlihinna wa talaqatil wajhi wal ihsan." Yaitu yang bersikap baik dan sabar terhadap istrinya, dan dia memahami akan kurangnya akalnya wanita, dan dengan tetap tersenyum dan berbuat baik kepada mereka. Ikhwah fillah,
Kalau kita nanti ketika di dalam kajian akhlak ini kita belajar bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW terhadap istrinya, bahkan di saat mereka lagi tidak hormat kepada beliau pun tetap berakhlak yang baik kepada mereka. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah sekali waktu minta izin bertemu Nabi SAW di rumahnya, dan kemudian ketika masuk dia mendapati putrinya Aisyah lagi membentak Nabi, meninggikan suaranya pada Rasulullah SAW. Itu membuat marah Abu Bakar. Wahai Aisyah, kamu meninggikan suaramu kepada Rasulullah SAW. Marah Abu Bakar. Abu Bakar mau memegang tangan Aisyah, mau memarahi Aisyah, mau dipegang, mau ditarik tangannya oleh Abu Bakar. Dihalangi oleh Nabi. Jangan. Dihalangi oleh Nabi. Mau dipegang dihalangi, mau dipegang dihalangi. Sampai Abu Bakar akhirnya diam. Setelah itu kata Nabi SAW kepada Aisyah, lihat, saya lindungi kamu dari dia. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, Aisyah, aku lindungi kamu dari orang laki ini. Padahal ayahnya sendiri. Ya. Padahal Abu Bakar masih belum lama mendengar bagaimana suara tingginya Aisyah kepada suaminya, dan bukan sembarang suami, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW mencari ridho istrinya di saat istrinya dalam tanda kutip kurang ajar, dicari ridhonya, subhanallah. Dan ini ketika kita mengkaji akhlak yang seperti ini, ikhwatal iman, semakin menunjukkan kepada kita bahwa beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di antara mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya. Ini mukjizat yang sebagian kita mungkin tidak akan kuat dan tidak sanggup seperti itu. Tapi dari situ kita belajar. Disinilah Allah memuliakan agama ini, memuliakan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di sini kita belajar bagaimana kita belajar untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan di sini kita juga menyadari betapa butuhnya negeri ini untuk dikembalikan kepada pemahaman yang benar di dalam beragama, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, dikembalikan untuk menghidupkan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar Islam dengan baik. Karena ketika seseorang ditanamkan iman di dalam hatinya dan kemudian diajarkan akhlak, diajarkan ibadah yang benar, takut mereka bukan lagi takut terhadap pasal-pasal di KUHP dan yang semisalnya, tapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat negara ini jadi lebih baik. Ya, beberapa hari yang lalu anak diminta ngisi materi, jadi dikemas sebagai bukan sebagai sebuah kajian, tapi materi penyegaran, pencerahan bagi sejumlah polisi dari Polda Metro, bagian Renata, remaja, anak dan wanita. Jadi menangani kasus-kasus di kalangan remaja, anak dan wanita, kasus-kasus KDRT, pelecehan dan yang semisalnya. Anda sampaikan kepada mereka bahwa tugas kalian ini, ketika masyarakat itu tidak terdidik dengan iman dan akhlak yang benar, tugas kalian itu menjadi berat, menjadi repot. Karena tiap saat muncul, setiap orang sebentar muncul anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak cukup sampai durhaka, dia memukuli orang tuanya, bahkan sampai membunuh. Orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istri, bahkan istri terhadap suaminya. Dan terus seperti itu kasus yang ada di masyarakat ini, beragam masalah ini. Andai kata mereka dididik dengan iman, mereka diajari tauhid, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diajarkan untuk berakhlak yang mulia, maka mereka akan mempelajari dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Bukan karena takut polisi, bukan karena takut RT RW atau dicemarkan nama baiknya, tapi takut bagaimana nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut bagaimana nanti kalau yang menggugat dirinya keluarganya sendiri,
Bagaimana seseorang kemudian dituntut oleh anaknya, dituntut oleh orang tuanya, dituntut oleh pasangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena pentingnya akhlak ini ikhwatal iman, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan derajat yang sahih, innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam redaksi yang berbeda dalam Al-Bazzar juga dengan derajat yang sahih, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata innama di dalam ilmu nahwu disebut adatu hasrin. Jadi seakan-akan kalau diterjemahkan dengan memanfaatkan makna yang tersampaikan di dalam ilmu nahwu ini, sesungguhnya aku diutus oleh Allah tidak lain, tidak bukan, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Misi utamanya itu, misi utama dan satu-satunya menyempurnakan akhlak. Dan ini memberikan pesan kepada kita semua ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan memperingatkan dari akhlak yang buruk. Beliau mengajak umatnya dengan apa yang beliau sabdakan dan apa yang beliau contohkan. Apa yang beliau sampaikan termasuk juga contoh-contoh yang beliau amalkan. Dan juga mengajarkan kepada kita ikhwatal iman bahwa akhlak itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sampai seakan-akan bagi beliau ini adalah misi utama di dalam berdakwah, adalah menyempurnakan akhlak. Maka antum sadar bahwa Islam ini di dalam menyebarkan dakwahnya tidak dengan penjajahan, dengan intimidasi, menguasai bagaimana kota Madinah kemudian menjadi tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kota Madinah itu menjadi kota yang paling suci setelah Mekah. Tidak ada peperangan, tapi dengan dakwah dan akhlak. Bagaimana negeri kita juga seperti itu. Tidak ada cerita invasi penjajah. Berbeda dengan agama Nasrani yang datang dibawa oleh para penjajah. Diakui atau tidak diakui, mereka sadar akan hal itu, bahwa penjajahlah yang datang ke negeri ini untuk mengkristenkan negeri ini, tapi tidak dengan dinul Islam. Demikian pula ke negeri-negeri yang lainnya. Maka negara-negara yang dulunya bukanlah negeri Islam, kemudian sampailah dakwah Islam ke mereka, seperti negeri Syam, negara-negara yang ada di Afrika, Mesir dan yang lain sebagainya, yang ada di benua-benua yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satupun dari mereka menyatakan bahwa mereka dijajah oleh Islam. Mereka tidak mengatakan itu. Walaupun memang secara riwayat ada sejumlah pasukan yang datang, tapi sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah peperangan itu dimulai kecuali dengan didakwahi terlebih dahulu. Dan mereka pun setelah tunduk di bawah kekuasaan Islam, mereka tidak merasa dijajah, karena mereka diperbaiki akhlaknya, diperbaiki sikapnya. Yang sebelumnya mereka biasa makan bangkai, yang sebelumnya mereka tidak kenal mahram bukan mahram, yang sebelumnya mereka tidak tahu aurat bukan aurat, diperbaiki. Ya, dulunya nggak tahu itu. Oh, ini makanan halal haram, minuman halal haram, semua sikat. Aurat bukan aurat, mahram bukan mahram, nggak tahu mereka. Tapi dengan datangnya Islam memperbaiki itu semuanya. Demikian pula di negeri kita pun seperti itu. Kalau kita mengikuti sejarah nenek moyang dan leluhur, ya, pernah tahu ceritanya Ken Arok? Siapa yang dikawini? Istri orang, ya, betul ya. Setelah membunuh suaminya, betul ya. Begitu ceritanya. Itu cerita nenek moyang dan leluhur kita. Kalau itu yang dibangga-banggakan dan dicerita-ceritakan, ini pesan moral apa yang mau diajarkan? Pesan akhlak apa? Kalau suka sama perempuan, ambil saja. Kalau ada suaminya, bunuh suaminya. Dan bangga kita keturunan. Allah
Akbar. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu mulia bukan dengan ras, bangsa, suku. Bangsa Arab pun juga sama. Yang kuat memakan yang lemah, mengubur bayi hidup-hidup. Itu cerita sebelum Islam. Yang mereka ini tidak tahu bahwa mereka juga memakan bangkai. Mereka ketika diharamkan bangkai itu menjadi pertanyaan besar bagi mereka. Kok bangkai jadi haram? Padahal bangkai itu mati kan yang bunuh Allah sendiri. Kata mereka begitu. Allah yang bunuh kita nggak boleh makan. Kalau kita yang kita bunuh, kita sendiri yang bunuh jadi halal. Kok bisa begitu? Itu pertanyaan mereka. Ya, logika sesatnya orang-orang musyrikin diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan oleh Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita membaca sejumlah hadis, ribuan hadis tentang akhlak. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengumpulkan dalam sebuah buku, judulnya apa? Al-Adabul Mufrad. Ya, satu buku Al-Adabul Mufrad tentang adab pribadi, akhlak pribadi seorang muslim. Dalam satu buku. Ketika kita membaca buku itu, antum membaca buku itu, antum tidak akan pernah mendapati satu kitab suci di luar Islam yang mengajarkan akhlak, adab, etika seperti kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kitab suci. Ya, di luar Islam tidak akan ada yang semulia Adabul Mufrad. Jangan dibandingkan dengan Quran, kejauhan. Ya, kejauhan mau dibandingkan dengan Quran. Bandingkan saja dengan Al-Adabul Mufrad. Padahal kitab Al-Adabul Mufrad bukan karya terbaiknya Imam Bukhari. Masih ada yang lebih baik lagi. Sahih Bukhari. Lebih tinggi lagi derajatnya. Dan kita belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari apa yang beliau sabdakan saja, dari apa yang beliau lakukan. Beliau contohkan, beliau praktekkan. Sehingga Sa'ad bin Hisham bin Amir, beliau menemui Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, "Ya Ummul Mukminin, akhbirni bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Ummul Mukminin, sampaikan kepada aku seperti apa akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ama taqra'ul Quran? Apa kamu tidak membaca di dalam firman Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ini, maksud dari ayat ini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh praktik dari Al-Quran, baik perintah maupun larangan. Itu sudah menjadi karakter beliau. Perintah Allah dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Menjadi akhlak yang ada, yang melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan Quran dijalankan, apa yang dilarang ditinggalkan. Dan itu sudah menjadi sebuah sifat dan akhlak pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya yang mulia. Al-Quran mengajarkan, memerintahkan untuk bersifat malu, dermawan, berani, berlapang dada, sabar terhadap gangguan orang. Semuanya ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Anas bin Malik menceritakan, subhanallah, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, saya menjadi pelayan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. 10 tahun menjadi pelayan Rasulullah. Sekali saja tidak pernah menghardikku dengan kata ah. Satu saja, sama sekali. Dan tidak pernah sekalipun beliau mengatakan kepada aku terkait dengan apa yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan begini? Sekalipun tidak pernah menanyakan kepada aku terkait dengan sesuatu yang tidak aku lakukan, kenapa kamu tidak lakukan itu? Sama sekali. 10 tahun. Ini mustahil karena hebatnya pelayan ini. Karena Anas seorang anak kecil ketika menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih anak-anak. 10 tahun tidak pernah dihardik oleh Nabi. Tidak pernah ditanya, "Kenapa kau begini? Kenapa kau tidak begitu? Kenapa kau tidak kamu lakukan itu?" Sama sekali. Maka kata beliau, kata Anas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqa, ahsanun nasi khuluqa,
wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamamtu miskan wala 'itran kana atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku tidak pernah menyentuh sutra atau yang lebih halus dari sutra, yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium misk, minyak wangi, ambar, apapun itu yang lebih harum daripada keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, sampai tidak sedikit dari para sahabat yang segan untuk melihat langsung ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu berwibawanya beliau. Seperti kata Amr bin al-As radhiyallahu anhu, aku tidak pernah menatap langsung ke wajah beliau karena kagum dan segan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bara bin Azib mengatakan, sebagaimana juga dalam Sahih Bukhari, beliau menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan wa ahsanun nasi khuluqan, laisa bit-tawilil ba'id wala bil qasir. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus wajahnya. Beliau paling baik akhlaknya. Beliau tidak terlalu tinggi sehingga orang itu mendongak ke atas kalau melihat beliau, dan tidak pula orang yang pendek sehingga harus menundukkan kepalanya. Sejumlah hadis dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam satu bukunya yang berjudul Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Al-Muhammadiyah, segala hal yang terkait dengan diri Nabi Muhammad SAW. Di situ menjelaskan tentang bagaimana profil tubuh beliau, wajah beliau, akhlak beliau, senyum beliau, perilaku beliau, makanan beliau, pakaian beliau, perabotan beliau, semuanya disebutkan di dalam satu buku tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau istri yang menyampaikan, ini memberikan pesan yang lebih besar daripada orang lain. Karena istri itu tahu aslinya seseorang. Beda dengan orang luar yang mungkin kita menggunakan topeng-topeng dan tameng-tameng kita. Tapi kalau istri yang menyampaikan, itu menunjukkan memang aslinya dia seperti itu. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjanda puluhan tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puluhan tahun beliau sudah jadi janda, usianya 17 tahun. Sudah jadi jandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat usia 60-an tahun. Puluhan tahun beliau mengalami fase di mana menceritakan kesan-kesan apa yang beliau rasakan dari suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekali saja beliau pernah bersikap buruk, apalagi kesenjangan usia yang sangat jauh, 40 tahun kesenjangan usia dengan Aisyah. Tapi Aisyah tidak punya kesan buruk dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sekalipun menceritakan hal buruk tentang beliau. Di antara yang beliau sampaikan, disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi khadiman lahu qat wala imra'atan wala daraba bi yadihi syai'an qat illa an yujahida fi sabilillah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul pembantunya sekalipun. Sama sekali tidak pernah memukul. Tidak pernah memukul wanita sama sekali secara umum, apakah istri atau yang lain. Bahkan tidak pernah memukul sesuatu, binatang pun tidak pernah dipukul dengan tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali jihad. Wala khayyara baina syai'aini qattu illa kana ahabbahuma ilaihi aisarahuma hatta yakuna ithman. Dan tidak pernah beliau diminta untuk memilih dua hal kecuali beliau akan memilih yang lebih mudah dari dua hal itu, bukan yang menyusahkan, yang memudahkan. Selama itu bukan dosa. Fa idza kana itsman kana ab'adun nasi minal itsm. Kalau itu terkait dengan dosa, beliau orang yang paling jauh dari dosa. Walam taqama li nafsihi min syai'in yu'ta ilaihi illa an tuntahaka hurumatullah fayakunu huwa yantaqimu lillahi azza wa jalla. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membela diri. Kalau disakiti tidak pernah membela dirinya sendiri, kecuali jika haknya Allah yang dizalimi, maka disitulah beliau membela haknya Allah. Padahal yang disakiti pribadi Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Maka antum membaca di dalam sirah, beliau tidak pernah balas dendam terhadap orang-orang yang menyakiti beliau, yang buang kotoran ke tubuhnya, yang mencekik beliau sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan segala, bahkan yang meracun Nabi ketika di Khaybar. Wanita yang meracun Rasulullah SAW di Khaybar, disajikan daging kambing beracun, itu pun tidak dihukum oleh Nabi SAW. Ya, Nabi tidak menghukumnya, dimuntahkan oleh Nabi. Tapi karena ada sahabat yang makan dan kemudian ikut sakit, sahabat itu sadar bahwa makanan itu beracun. Namun dia mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat engkau, ketika engkau menelan daging itu, aku pun menelannya. Dia tahu beracun, tapi dia mengikuti Rasulullah SAW walaupun dalam nenggak racun, makan makanan yang beracun. Tapi Nabi SAW menelannya, tapi dimuntahkan oleh Nabi, karena daging itu berbicara kepada Nabi, ya Rasulullah, jangan makan aku karena aku beracun. Dipanggil wanita itu, kenapa kamu meracunku? Kata wanita itu, kalau kamu Nabi, kamu pasti tahu daging ini beracun. Dilepas oleh Nabi SAW. Ya, dilepas. Dan itu tahunan sakitnya. Sampai di akhir hayatnya beliau merasakan, ya, tahunan sakitnya. Itu kalau tidak salah perang Khaybar itu tahun ke-7 atau ke-8 Hijriyah. Nabi SAW tahun ke-11. Ketika di akhir-akhir hayatnya beliau mengatakan, racun yang aku makan di peristiwa Khaybar, aku rasakan dampaknya sampai sekarang. Ini tidak dibalas oleh Nabi, dibahas oleh para ulama. Kenapa tidak dihukum oleh beliau padahal sudah meracun Rasulullah SAW? Karena memang Nabi SAW tidak pernah membela untuk dirinya sendiri. Tapi ketika ternyata sahabat yang makan racun itu mati, maka ditegakkan hukum qisas terhadap wanita tersebut, karena sahabat mengambil hak nyawa seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah kenapa Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, sungguh berada di atas akhlak yang agung dan mulia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa innaka la'ala dinin azim wal Islam, bahwa engkau berada di atas agama yang agung, yaitu Islam. Demikian pula Mujahid, Abu Malik, As-Suddi, Ar-Rabi' bin Anas, Ad-Dhahhak, Ibnu Zaid, semua mengatakan yang sama. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kenapa agama itu disebut akhlak, karena akhlak itu menunjukkan sikap yang terdiri atas ilmu yang benar, keinginan yang bersih, dan amal yang tulus, baik lahir maupun batin. Ilmu yang benar, niat-niat yang baik, dan amalan yang tulus, itu agama. Ya, didasari atas ilmu yang benar, niatnya juga harus baik, dan sikap-sikap yang tulus, lahir maupun batin, dan itu sesuai dengan keadilan, kebijaksanaan, kemaslahatan. Ucapan yang sesuai dengan kebenaran, yang bersumber dari ilmu yang benar, dan niat-niat yang baik. Maka agama ini mengajarkan seperti itu. Agama itu mengajarkan ilmu-ilmu yang benar, mengajarkan kepada kita untuk memiliki niat-niat yang baik. Hatinya harus baik, hatinya harus ikhlas karena Allah, harus tulus, dan juga sikap-sikapnya pun demikian, mengajarkan hal yang seperti itu. Dan akhlak Nabi kita Muhammad SAW bersumber dari cahaya Al-Quran. Maka apa yang beliau ucapkan sangat sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, merinci dan bahkan menjelaskannya. Ilmunya ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Niat-niat dan keinginan beliau, amal perbuatannya, apa yang diwajibkan dan yang disunahkan, semuanya apa yang dicontohkan, yang ada di dalam Al-Quran. Ketika beliau berpaling atau meninggalkan sesuatu adalah dari sesuatu yang memang dilarang oleh Al-Quran, maka semua hasrat keinginan Nabi sesuai dengan Quran. Semua apa yang beliau tidak inginkan sesuai dengan Al-Quran. Apa yang beliau benci sesuai dengan Al-Quran. Apa yang beliau cintai sesuai dengan Al-Quran. Semua apa yang beliau contohkan adalah
implementasi dari Al-Quranul Karim, baik itu perintah maupun larangan. Beliau menjalankannya, beliau mendakwahkannya, beliau berjihad untuk menyampaikan, untuk menegakkan hal ini. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meringkas hal ini dengan apa yang beliau sampaikan, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Dan kita melihat ikhwatal iman, bagaimana mulianya orang yang berakhlak yang mulia. Sebagaimana Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya dengan derajat yang hasan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu." Rawahu Abu Dawud. Aku jamin seseorang akan mendapatkan rumah di pinggiran surga. Bagi siapa yang dapat rumah di pinggiran surga? Pinggiran tapi surga. Ya, mau di pinggiran surga. Ya. Bagi mereka yang mau meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Itu kuncinya. Mau meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Debat yang gak ada manfaatnya. Apa makanan yang paling enak? Misalnya dibuat debat tentang makanan yang paling enak. Satu bilang gado-gado, satu bilang soto, satu bilang rendang. Terus apa standar benar salahnya? Ya, mana warna yang paling bagus? Mana kendaraan yang paling nyaman? Mana ya, banyak hal. Debat kusir yang sering terjadi di antara kita. Mana klub yang paling, misalnya, ya, sampai pro kontra, sampai berkelahi, sampai perang, sampai dan sebagainya. Barang siapa yang mau meninggalkan debat kusir yang gak ada manfaatnya ini, walaupun dia benar, tapi dia tinggalkan itu, dapat jaminan dari Nabi SAW punya rumah di pinggiran surga. Gampang ya, bisa dilakukan, insyaallah ya. Ya Rahman. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana masihan. Aku jamin kalian akan dapat rumah di tengah-tengah surga. Tadi di pinggiran, sekarang di tengah surga. Bagi mereka yang mau meninggalkan berbohong walaupun cuma urusan senda gurau. Jangan bohong walaupun cuma main-main. Ini stand up comedy nggak masuk semua nih. Ya, nggak masuk semua. Nggak dapat jatah di situ. Karena mereka harus bohong untuk membuat orang tertawa. Bagi siapa yang mau meninggalkan bohong walaupun cuma senda gurau, jangan bohong. Ya, apalagi serius. Apalagi bohongnya untuk nyolong, untuk mencuri harta rakyat, harta negara, dan yang semisalnya. Apalagi begitu, main-main saja dia nggak bohong. Maka Nabi kita Muhammad SAW hatta main-mainnya saja, senda guraunya tidak bohong, tidak pernah bohong di dalam senda guraunya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian beliau bersabda, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu. Dan aku jamin kalian akan mendapatkan tempat paling tinggi di surga. Kalau sudah paling tinggi ini lain, beda cerita. Ya, tempat tertinggi. Kalau sudah tempat tertinggi, maka dia pasti dekat dengan tempatnya Rasulullah SAW. Karena yang paling tinggi levelnya di surga Rasulullah SAW. Di tempat yang namanya apa namanya? Al-Wasilah. Ya, Al-Wasilah, tempat tertinggi di surga. Nah, ini bagi yang akhlaknya baik, maka dia akan mendapatkan rumah tertinggi di surga. Subhanallah ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini mengajarkan kepada kita mulianya akhlak yang mulia, bahwa menempatkan seseorang di derajat-derajat tertinggi di surga.
ada yang berada di pinggiran surga, di tengah-tengah surga, di tempat yang tertinggi di surga. Karena surga itu berderajat-derajat. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 132, "Walikulli darajatun mimma 'amilu." Dan setiap orang derajatnya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Maka orang yang paling tinggi derajatnya, yang paling bagus akhlaknya, maka kata Nabi, "Ana za'im," aku jamin, dijamin oleh Nabi SAW. Dan jaminan ini ada nilai. Jaminan itu pasti kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, seseorang yang namanya jaminan namanya garansi. Ya. Beli handphone second yang masih ada garansinya sama yang tidak ada garansinya, mahal mana? Yang masih ada. Kendaraan juga sama, ya, yang ada garansinya. Tapi ini bukan sembarangan garansi, tapi ini garansi dari Rasulullah SAW yang tidak akan bohong dengan garansinya. Kata beliau, aku jamin dengan itu. Kata Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hadis ini, Nabi SAW menjamin dengan tempat yang tertinggi sebagai balasan pada level yang tertinggi, yaitu akhlak yang mulia. Yang pertengahan bagi yang pertengahan, yaitu yang meninggalkan bohong. Dan yang paling bawah, yang tidak mau berdebat kusir, ya, cekcok yang nggak ada pentingnya, padahal dia benar. Dan tidak diragukan bahwa akhlak yang mulia mencakup tadi semuanya, ya, tidak mau debat hal-hal yang nggak perlu, ya, tidak mau berbohong walaupun untuk hal-hal yang bersenda gurau, apalagi yang penting-penting, apalagi yang serius, apalagi atas nama Allah dan Rasulnya. Berbohong atas nama Allah dan Rasulnya ini paling berat. Kata Nabi SAW, "Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka silakan dia pesan tempat duduknya di neraka. Dosa besar. Maka ikhwah fillah, bagaimana seseorang bisa berakhlak yang baik tanpa ilmu? Ini mustahil. Dia harus belajar. Dia harus belajar untuk menerima, menyadari keburukan dirinya. Sadar, ya Allah, anak seringkali berkata kasar, anak seringkali bersikap buruk, anak seringkali berburuk sangka kepada orang. Mengakui, anak sering merasa diri anak lebih tinggi dari orang lain, sombong, ujub. Ini akhlak yang buruk. Kalau dia tidak sadar dirinya buruk, bagaimana dia mau baik? Maka pertanyaan yang tidak bisa dijawab, bagaimana menyadarkan orang yang sombong? Tidak bisa. Ya, itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa dilakukan berlindung kepada Allah dari orang yang sombong. Itu yang bisa. Karena orang sombong tidak bisa dinasehati, karena sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalau kita menyadari akan hal itu, maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, pertama kita harus sadar bahwa kita ini butuh terhadap ilmu ini. Kedua, kita menyadari akan buruknya perangai atau sebagian perangai diri kita. Dan ketiga, kemudian kita berkomitmen untuk memperbaiki hal tersebut. Ada komitmen untuk berusaha untuk memperbaiki diri. Karena komitmen untuk memperbaiki diri, komitmen untuk belajar untuk memperbaiki diri, pasti kesandung itu ada. Pasti, ya Allah, sudah niat untuk tidak berkata buruk, ternyata terucap perkataan buruk. Istighfar, minta maaf, bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Ketika terulang 2 kali sama seperti itu, untungnya memperbaik belajar akhlak ini sesuatu yang aplikatif, sesuatu yang langsung bisa diamalkan. Selesai kajian langsung diterapkan terhadap orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita. Dan untungnya lagi, kita berhadapan dengan orang-orang yang pemaaf. Pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang yang paling bisa maklum terhadap kekurangan-kekurangan kita. Ya, paling bisa maklum. Padahal sudah puluhan tahun, udah tahunan nyakitin misalnya. Dengan sikapnya, dengan temperamennya, dengan kasarnya, dengan bentakannya.
ya. Tapi mereka bisa maklum, bisa memahami, masih nerima kalau pulang diterima, masih disambut, masih dihormati dan sebagainya. Ini untungnya seperti itu, masih untung ada yang seperti itu. Kalau mungkin itu teman lain, bisa jadi saudara sudah gak mau kenal sama kita, saudara kandung aja yang sudah gak mau kenal karena akhlak yang buruk ini. Tapi untungnya keluarga kita masih mau menerima dengan segala kekurangan yang ada di diri kita. Nah ini ikhwafillah, mumpung masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, maka kita belajar untuk memperbaiki diri dengan belajar akhlak, belajar adab, belajar etika, supaya kita ini menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang keberadaannya diharapkan, kepergiannya dirindukan, ditangisi. Jangan sampai sebaliknya. Kalau ada, ya Allah, kapan perginya nih orang? Kalau pulang, ya Allah, udah pulang dia. Suara bel motornya atau bel mobilnya sudah bikin gemeteran serumah. Ya, bikin orang serumah takut. Ya Allah, datang nih harimau nih. Ya, yang sebentar lagi akan mengaum-ngaum di dalam rumah. Ya, Allahul musta'an. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang adab dan akhlak ini. Wallahu a'lam bishawab. Apabila akhlak itu merupakan anugerah dari Allah, apakah akhlak itu merupakan takdir seorang hamba? Nah, iya. Antum hadir di majelis ilmu ini takdir atau bukan? Semua yang terjadi di dalam diri kita takdir, ya. Semuanya. Walaupun ketika kata Ibnu Abbas, ketika seseorang berpangku tangan seperti ini pun, ini takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua daun yang jatuh adalah takdir. Dalam pandangan masyarakat umum, seseorang akhlaknya bagus tapi tidak sholat, apakah dia akan masuk surga? Lah. Ya. Kalau akhlaknya baik, dia pasti sholat. Bagaimana dia berakhlak baik sama orang tapi tidak berakhlak yang baik kepada Allah? Ya, Allah yang memberi makan, yang memberi kehidupan, yang memberi rizki, yang mencukupi dia, dan dia tidak berakhlak kepada Allah. Ya, ini bukan orang yang berakhlak. Bagaimana cara merubah akhlak seseorang yang buruk? Merubah orang lain atau merubah diri sendiri? Merubah orang lain, Allah yang merubahnya. Yang bisa kita lakukan memberi nasihat. Ajak ke majelis ilmu. Ya, duduk di sini. Kalau nasihatin langsung berat, ajak kemari. Ya, supaya belajar bareng, supaya ngaji bareng. Siapa tahu dengan keberkahan majelis ilmu, dengan adanya, dengan kemuliaan yang Allah muliakan di dalam majelis ilmu, hati-hati itu menjadi lebih lembut, lebih mudah menerima nasihat, lebih bisa untuk memperbaiki diri. Karena para malaikat turun, rahmat Allah diturunkan, ketentraman diturunkan di majelis ilmu, maka nasihat itu lebih mudah disampaikan di majelis ilmu ketimbang secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seseorang yang tidak bisa mengelola emosi sudah pasti memiliki akhlak yang buruk? Pasti. Ya. Dan Islam mengajarkan agar seseorang bisa mengelola emosinya. Ya, tidak ada orang kemudian dia mengatakan, nanti insya Allah di bagian kajian ini kita akan membahas. Misalnya orang yang mengatakan, saya itu sudah bawaannya sudah dari lahir begini. Lahirnya yang lain nangis, saya ngamuk. Nggak ada. Bawaan dari lahir nggak ada seperti itu. Ya. Nggak bisa dirubah, udah cetakan saya begini, mau terima enggak. Ya akhi, ya ukhti, anjing galak bisa dididik. Anjing galak bisa dididik. Dan kamu bukan? Nggak ada lanjutin. Bagaimana mengelola emosi dengan baik? Jika rasa marah, kesal muncul sehingga akhlak perkataan yang keluar baik. Cara yang paling gampang pertama, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian marah, diam. Jangan ngomong. Jangan ngomong. Ya, kalau ternyata bawaannya pengen ngomong, beli plester untuk plester. Ya, ketika lagi sudah emosi, tutup. Jangan ngomong. Karena ucapannya orang emosi pasti salah. Komentarnya, sikapnya pasti salah. Jika marah, diam. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Karena ucapannya orang marah pasti salah. Semua bawaan mau ucap, mau membantah, mau merespon, stop, tahan, take time, keluar, ya, ngopi dulu di warung,
Ya, udah tenang balik. Ya, ambil time break supaya punya waktu sebentar. Saya lagi emosi. Ya, manusiawi, emosi itu manusiawi. Ketika lagi emosi, pergi. Walaupun istrinya mancing, loh, kok malah pergi kamu sini? Jangan dengerin, pergi saja. Ya, daripada tambah jadi. Itu yang manggil bukan istri, tapi setan di dalam istri kita. Ya, dan setan di dalam kita nggak mau mintanya bakal ngerespon. Ya, ingat masing-masing kita ada setannya. Ya, maunya setan di dalam kita jangan pergi, ladenin terus kuatin sampai banting, hancur dan sebagainya. Ya, tidak mau berhenti. Nah, ketika terjadi seperti itu, keluar. Ya, ke musola, ke masjid, sholat di sana. Ya, tenangin diri. Ke warung, ya. Jangan ke tempat maksiat. Jangan ke tempat maksiat. Tambah setannya tambah banyak di sana. Kalau sudah tenang, balik. Minta maaf, perbaiki. Nanti ada babnya, ada kajiannya sendiri untuk itu. Wallahu a'lam. Bagaimana menanamkan pendidikan akhlak mulia kepada anak-anak kita selain dari teladan dari orang tua? Itu yang paling utama, teladan dari orang tua. Di samping itu memilihkan teman, itu penting. Maka di sini ikhwafillah, mendidik akhlak itu tidak cukup dengan mendidik akhlak kita dari orang tua ke anak saja. Tapi penting juga mendidik akhlak anak sekomplek. Ya. Karena anak sekomplek teman anak kita. Kalau kita biarin akhlak mereka rusak, akan kebawa anak kita ke mereka. Itu kan anak dia, bukan anak-anak, bukan begitu caranya. Jadi kalau ketika kita antum melihat seseorang anak dibully oleh anak lain, lihat di kompleks seperti itu, jangan nggak peduli datang, nggak boleh. Itu anak kecil, itu anak yang lemah, kasihan. Kamu nggak boleh berkata seperti itu. Ya walaupun nggak ada anak kita di sana. Kalau kita nggak peduli, maka bisa jadi suatu saat anak kita yang dibully atau yang membuli. Kalau melihat kita ke masjid, ada anak-anak yang duduk di belakang nggak sholat, padahal lagi sholat nih, ajak ayo sholat. Ya jangan nggak peduli. Karena itu melihat suatu kemungkaran, kita mendidik orang lain, kita mendidik diri kita dan mendidik lingkungan kita, mendidik anak-anak kita. Jadi caranya membuat teman-teman anak kita juga jadi anak-anak baik. Kalau misalnya mereka kebetulan tidak dididik oleh orang-orang tua mereka, jangan sampai kita tidak melakukan yang seperti itu. Jadi caranya adalah dengan mendidik teman-teman dari anak-anak kita. Diciptakan lingkungan yang mendidik untuk mereka. Lebih arahkan mereka untuk kumpul di rumah misalnya. Ketika di rumah perhatikan apa yang dibicarakan. Cara berbicaranya satu dengan yang lain bagaimana? Kalau sudah cara berbicaranya sebentar menghina, mencemooh, merendahkan, ya menyebut kata-kata cacian di dalam sapaan satu dengan yang lainnya. Nah, anak kita pasti begitu juga. Pasti anak kita begitu juga. Tidak mungkin, oh, anak saya beda, anak saya soleh, ya lahir sudah waliullah. Nggak mungkin. Ya, ketika kita lihat temannya begitu satu sama lain manggilnya sapaannya dengan mencela, menghina, merendahkan, pasti anak kita begitu juga di luar. Cuman jadi jinem karena di rumah. Ya, keluar sama setannya sama yang lain. Yang seringkali orang tua, ini kejadian nih, di anak-anak sendiri di komplek. Terjadi perkelahian anak-anak dengan anak. Dan kalau perkelahian itu wajar. Anak-anak itu kalau berkelahi sekarang 5 menit lagi main lagi. Bisa begitu. Tapi kalau sudah pada tahap yang berbahaya, mulai bawa senjata nih, bahaya nih. Anak datangin rumah orang tuanya. Datangin rumah orang tuanya. Karena kejadian bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Parah nih. Anak samperin rumah orang tuanya. Dia bilang, "Pak, anak bapak begini, Bu." Anak sampaikan orang tuanya. Terus orang tuanya, "Masa anak saya nggak begitu? Anak saya nggak begitu." Akhirnya kejadian berikutnya, anak bawa semua anak-anak sekomplek yang bisa anak kumpulin, ya, supaya jadi saksi apa yang dilakukan oleh anaknya. Dia mengatakan anak saya itu kalau di rumah begini, masya Allah luar biasa. Insya Allah bukan dia provokatornya. Insya Allah dia terpengaruh oleh orang lain. Dia disuruh, dia diajak, dia nggak bakalan. Terus anak tanya teman-teman, bukan anak-anak,
anak orang lain yang ada di komplek. Menurut kalian siapa provokatornya? Siapa kepala gengnya siapa di komplek ini? Semua bilang anaknya itu bapak. Anaknya dia yang jadi kamu anak, jadi pimpinan geng di komplek ini. Bapaknya nggak sadar, ibunya nggak sadar. Karena di rumah baik, ya memang begitu. Ya memang begitu. Dianya nggak sadar. Bahkan Pak, justru anak bapak provokator di komplek ini. Dia nggak sadar. Supaya dia melek. Bukan perkataan dari subjektif, misal dari anak-anak, tapi nih, kamu cerita apa yang pernah dialami, apa yang dia alami. Dia cerita. Kaget-kaget orang tuanya. Karena biasanya bukan biasanya, bapak nggak tahu. Karena terlalu dimanja. Anak ini sudah punya handphone sendiri, yang lainnya pakai sepeda, ini dia sudah pakai sepeda listrik, padahal umurnya masih belum lulus SD. Apakah akhlak yang buruk bisa dirubah? Bisa. Anak kasih contoh tadi tentang mendidik anjing, ya. Artinya kalau misalnya tidak berakhlak baik, artinya tidak diberi anugerah oleh Allah. Tidak seperti itu mindsetnya, ya. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau begitu saya sudah ditakdirkan miskin, jadi saya nggak usah kerja, nggak usah cari nafkah. Kalau ada yang ngasih makannya biar makan, kalau nggak ya mati saja deh. Nggak ada begitu. Tidak ada orang mengatakan saya sudah ditakdirkan miskin. Dia berikhtiar, berusaha. Sebagaimana nafkah, rizki seperti itu, akhlak pun demikian. Akhlak yang buruk apakah bawaan dari lahir atau dipengaruhi oleh lingkungan? Ada ini, ada itu, ya. Ada yang bawaan dari lahir, anugerah dari Allah. Ada akhlak yang memang dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Ada sebagaimana Nabi SAW memuji Al-Asad bin Qais At-Tamimi radhiyallahu an ketika Nabi, inna fika khaslatani yuhibbuhum Allah. Kamu ini wahai Qais memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah. Al-hilm wal ana, yaitu al-hilm. Hilm itu selalu diartikan sabar, tapi hilm itu disakiti tapi dia memaafkan. Dia tahu dia disakiti tapi sok nggak lihat, udah biarin deh, ya. Wal ana, kehati-hatian, tidak tergesa-gesa. Kemudian Qais bertanya, ya Rasulullah, hal khaslatani ata khuluqani ata khallaqahuma am jabalani Allahu bihima? Apakah itu dua sifat yang aku latih diriku sehingga aku memiliki akhlak itu, atau sesuatu yang telah Allah tanamkan ke dalam diriku? Kata Nabi, bal khalaqallahu bal jabalakallahu bihima. Allah telah menanamkan dua akhlak itu di dalam dirimu. Maka kemudian Qais mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani khaslataini yuhibbuhum Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menanamkan di dalam diriku dua sifat yang Allah cintai. Maka kalau punya sifat baik, syukur, ya. Memiliki sifat pemalu misalnya, suka mengasihi, memberi orang, suka memaafkan, tidak terlalu peduli dengan orang yang menyakiti, ya. Sampai dikatakan orang, kamu bodoh, kamu ini polos, kamu ini begitu. Syukuri punya sifat seperti itu, karena orang yang begini yang pertama masuk surga, ya. Syukuri begitu. Jadi bukan sesuatu yang harus disesali punya hal yang seperti itu. Syukuri kalau diberi oleh Allah punya sifat-sifat yang baik yang ada pada diri seseorang. Tapi bukan berarti jika tidak memiliki hal itu menjadi kartu mati bagi orang itu. Lah, dia bisa memperbaiki akhlak. Bagaimana menanamkan ke dalam hati anak untuk takut kepada Allah? Ditanamkan bahwa Allah senantiasa melihat dirinya. Artinya setiap kita ini, setiap kegiatan kita, kenapa selalu ditanamkan mau tidur baca doa, mau keluar baca doa, makan baca doa? Itu menanamkan kehadiran Allah di dalam setiap aktivitas kita. Mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengajarkan doa itu. Bahwa Allah yang melindungi perjalanan ini. Mau makan bismillah, mau tidur bismillah, ya. Semua ini ucapan alhamdulillah itu menghadirkan Allah di dalam setiap keberadaan kita. Nah, ketika hal itu hadir di dalam diri seseorang,
maka kita menanamkan ke dalam diri anak kita bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah akhlak yang buruk seorang ayah di masa lalu terhadap ibu menjadi sebab akan kehidupan anaknya? Misal ayah yang berselingkuh menyebabkan anak perempuannya sering disakiti suaminya. Bagaimana cara memperbaikinya sedangkan ibu sudah meninggal agar anaknya bisa hidup bahagia? Barakallahu fiik. Tidak seperti itu. Allah telah menetapkan alla taziru waziratu wizra ukhra. Ya, tidak ada seorang nanggung dosa orang lain. Anak tidak nanggung dosa bapak atau ibunya, bapak atau ibu tidak menanggung dosa anaknya. Tapi yang pasti setiap kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah tempatkan di kehidupan dunia. Terkadang seorang anak diuji dengan bapaknya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang bapak diuji dengan anaknya seperti Nabi Nuh alaihissalam, seorang istri diuji dengan suaminya seperti istrinya Fir'aun, seorang suami diuji dengan istrinya seperti Nabi Lut. Semua diuji, ya, semua diuji. Jadi jangan sampai apa yang menimpa diri kita adalah karena dosa orang lain. Tidak ada. Itu ujian dari Allah. Allah menguji, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji, menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ingat, outputnya yang terbaik. Kalau diuji apapun dan dia menjadi orang yang terbaik, bagaimana terbaik dalam ujian? Sabar. Itu yang terbaik. Sabar. Sabar itu menjadikan dia sebagai orang yang terbaik. Nah, itu membuat dia lulus dari ujian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah meminta maaf kepada orang yang telah harusnya disebutkan bahwa saudara kakak beradik tidak saling sapa menyapa, adiknya sudah minta maaf tapi kakak tidak mau menerima atau bahkan diusir, bagaimana hukumnya? Ya, hukum yang tidak memaafkan dia berdosa. Ya, ketika dia tidak memaafkan, padahal ini adalah saudara, ya, dan lagi pasti sifatnya bukanlah karena sesuatu yang sifatnya dunia. Kalau ingin membuat saudaranya ridho, minta maafnya tulus, apa yang menjadi sumber perseteruan kasih, ya. Kalau sumber perseteruannya harta, kasih, silakan ambil saja, asal tetap bersaudara, ya. Kalau sumber perseteruannya adalah jabatan, kasih jabatan, ambil jabatan, asal kita bersaudara. Itu adalah contoh dari salafun saleh terdahulu. Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, ya, anak dari Ali bin Abu Thalib, menjadi khalifah setelah ayahnya mati dibunuh, diangkat oleh sebagian sahabat, tidak ada yang lebih layak untuk menjadi khalifah kecuali engkau, Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi khalifah dalam kondisi umat Islam terbelah, antaranya kubunya Ali radhiyallahu anhu dan kubunya Muawiyah radhiyallahu anhu, terbelah. Dan dengan posisi beliau memiliki powerful yang sangat kuat, memiliki pasukan yang sangat besar, beliau menghubungi Muawiyah, wahai Muawiyah, ayo kita berdamai. Sebagai konsekuensi perdamaian, saya ditunjuk sebagai khalifah, saya serahkan kepada diri kamu yang jadi khalifah, wahai Muawiyah, asal umat Islam menjadi satu, umat Islam berdamai. Siapa pemimpinnya di sini? Siapa pemimpinnya? Muawiyah atau Hasan bin Ali? Hasan bin Ali. Kata Nabi SAW sambil memangku cucunya itu, ketika Hasan masih kecil, inna ibni hadha sayyid sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin. Anakku ini seorang pemimpin, sambil mengatakan anakku kepada cucunya, nanti dia akan mendamaikan dua kelompok besar yang sedang berseteru dari dua kelompoknya umat Islam. Maka sampai tercatat di dalam sejarah, tahun persatuan itu disebut Amul Jamaah, tahun persatuan. Disebut tahun persatuannya umat Islam. Dia serahkan kekuasaan agar damai. Allahu Akbar. Ini besarnya hati seorang muslim kalau visinya bukan cuma dunia, murah buat dia. Kasihkan dunianya untuk akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.